Halo teman-teman, kembali lagi di channel Komunitas Kalimetro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku berjudul Petir karya Dewi Lestari. Ngomong-ngomong tentang Dewi Lestari, fun fact, kalau Dewi Lestari mempunyai nama lengkap Dewi Lestari Simanusong atau lebih dikenal dengan De Lestari. Dia sebelum menjadi penulis lebih dikenal sebagai pemusik. Dewi Lestari sebelumnya tergabung ke dalam grup musik bernama Trio Rida Sita Dewi atau disingkat RSD. Kemudian dia mencoba merambah ke kancah penulis dan ternyata booming. Buku pertama yang ditulis dan diterbitkan berjudul Supernova yang terdiri dari 6 seri. Seri pertama berjudul Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh yang diterbitkan tahun 2001. Kemudian Supernova 2 berjudul Akar yang diterbitkan tahun 2002. Supernova 3 yang saya pegang ini berjudul Petir yang diterbitkan tahun 2004. Lalu Supernova 4 Partikel tahun 2012, Gelombang tahun 2014, dan yang terakhir Supernova 6 berjudul Inteligensi Embun Pagi tahun 2016. Edisi ketiga ini berjudul Petir ini diawali atau dikisahkan oleh kisah dua orang bernama Ruben dan Dimas. Cerita ini mungkin sambungan dari seri novel sebelumnya, yaitu Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh dan juga Akar. Tapi masuk ke judul ini Petir, sebenarnya yang menjadi highlight adalah cerita dari keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya yang terdiri dari ayah yang bernama Wijaya, lalu kedua anaknya bernama Wati dan juga Elektra. Ngomong-ngomong petir berarti berhubungan dengan listrik. Nah, nama dari kedua anak dari Wijaya, ayah Wijaya, itu masih berhubungan dengan hal-hal listrik. Nggak percaya? Wati itu berasal dari watt dan Elektra bisa dibilang dari elektrik. Menurutku itu hal yang detail yang cukup unik yang dihadirkan oleh De Lestari. Di awal cerita diceritakan kalau ibunya sudah lama meninggal, lalu disusul dengan ayahnya yang juga baru-baru ini meninggal, dan menyisahkan kedua anak tersebut yaitu Wati dan Elektra. Secara tidak langsung Wati dan juga Elektra harus menyambung hidup sendirian sebagai yatim piatu. Tetapi ternyata hanya Elektra saja yang harus berjuang sendirian di dalam mempertahankan rumah yang ia miliki. Karena Wati memutuskan untuk menikah dengan Kang Atam atau di sini dengan nama lengkap Anggatama, harus ikut dengan suaminya tersebut. Dari situ kisah Petir ini dimulai, novel Petir ini dimulai. Elektra harus menyambung hidup, ia harus mencari pekerjaan, yang kemudian ia bertemu dengan satu orang bernama Empret. Ia adalah entrepreneur muda atau wirausahawan muda. Diceritakan di sini Elektra dan juga Empret membuka sebuah bisnis yang revolusioner di zamannya, yaitu bisnis warnet. Tapi tidak hanya warnet saja, di dalam warnet masih terdapat bisnis-bisnis lainnya. Nah, tadi belum saya sampaikan kalau latar dari cerita ini adalah di Bandung, yakni di tahun era-era milenial, tahun 2000-an. Gak heran kalau saat itu masih tren atau populer dengan warnet atau warung internet. Dalam perjalanan karirnya, Elektra bertemu dengan Ibu Sati
dan ia belajar banyak tentang ilmu tenaga dalam. Bagaimana ia mengolah listrik yang ada di dalam tubuhnya. Itu dijelaskan dalam novel ini dengan bahasa yang asik dan enak untuk dibaca. Tadi saya sempat menyinggung elemen-elemen fisika. Nah, tapi jangan risau, karena elemen-elemen yang saya maksud itu masih bisa dicerna oleh pembaca yang awam. Karena di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, asik untuk dibaca. Jadi kalian nggak akan terasa kalau kalian sedang membaca sebuah novel yang berat, tapi justru sangat asik dan bisa buat kalian tertawa. Oke, langsung saja buat kalian yang anak-anak generasi milenial, saya rasa cocok untuk membaca novel petir ini, karena kalian akan menemukan istilah-istilah yang bisa kalian temukan dulu di zaman tahun 2000-an awal. Dengan gaya bercerita Dewi Lestari yang asik, nggak membosankan, menurut saya kalian akan suka dengan buku ini. Oke, itu saja review buku oleh saya. Sampai jumpa di segmen review buku selanjutnya.